Jelang arus mudik Lebaran tahun 2022 yang diprediksi akan membludak dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, Satlantas Polres Karawang, Polda Jawa Barat bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang, Jawa Barat menyiapkan jalur khusus pemudik roda 2 arah Jawa Tengah sepanjang 40 km. Jalur alternatif yang dikhususkan untuk pemudik yang menggunakan roda 2 disiapkan mulai dari Tanjung Pura hingga Cikalong, perbatasan Karawang-Subang. Jalur ini disiapkan mengantisipasi kepadatan atau kemacetan jalur mudik arteri Karawang menuju Jawa Tengah dan wilayah lain. Dengan jalur alternatif ini diharapkan kepadatan bisa dipecah dan kendaraan pemudik roda 2 bisa lancar tidak terjebak macet di jalur arteri saat mudik nanti. Kalau alternatif kami memang selama ini sudah berjalan, yaitu di Tanjung Pura, kemudian melalui Jalan Baru, nanti akan lewat ke arah Sekuro, tembus Cikalong. Itu khusus kendaraan roda 2 yang nanti dimungkinkan akan sangat memadati jalur arteri, sehingga kita menyiapkan jalur khusus untuk roda 2, jadi tidak terbentur dengan roda 4 yang akan masuk jalur arteri, kemudian daerah Kesambi, kemudian dari Jomin dan Cikalong. Sementara saudara, terdapat sejumlah titik yang berpotensi menimbulkan kemacetan pada jalur mudik non-tol di wilayah Karawang, terutama yang dikhususkan bagi pemudik roda 2. Salah satunya adalah keberadaan pasar tradisional di sepanjang jalur ini. Dari mulai Tanjung Pura, perbatasan Karawang Bekasi, hingga wilayah Cikalong, perbatasan Karawang Subang, ada 4 pasar tradisional yang berada di jalur mudik dan berpotensi menimbulkan kemacetan. Untuk mengantisipasi hal ini, polisi akan menyiagakan sejumlah personel dan mendirikan posko di lokasi pasar ini. Informasi selengkapnya soal penyediaan jalur mudik bagi pengendara roda 2 di wilayah Karawang, Jawa Barat, kita akan tanyakan langsung dengan jurnalis Kompas TV, ada Adi Wahadi. Adi, seperti apa pengaturan jalur mudik roda 2 ini oleh Satlantas Polres Karawang nantinya? Woro dan juga saudara, jalur khusus yang diperuntukkan bagi kendaraan roda 2 pemudik yang akan melintasi jalur Karawang menuju ke sejumlah wilayah seperti wilayah Jawa Barat, kemudian Jawa Tengah maupun Jawa Timur ini disediakan mulai dari perbatasan Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Karawang. Pengendara yang baru saja masuk ke wilayah Karawang ini langsung diarahkan ke jalur lingkar luar Karawang atau jalan baru. Dari jalan baru tersebut pengendara kemudian langsung diarahkan menuju jalur alternatif sepanjang 40 km mulai dari wilayah Karawang Kota tepatnya hingga wilayah Cikalong, Kecamatan Jatisari yang merupakan perbatasan Kabupaten Karawang dan Kabupaten Subang. Jalur ini disiapkan sebagai antisipasi karena potensi membludaknya pemudik yang terjadi hari ini pasca 2 tahun larangan mudik diberlakukan, dan tahun ini merupakan tahun pertama sehingga antisipasi itu perlu disiapkan untuk mengantisipasi kepadatan yang terjadi di jalur tol maupun di jalur arteri. Untuk mengurangi beban di jalur arteri saat puncak arus mudik, maka kendaraan yang khusus roda 2 pemudik yang akan menuju mudik wilayah Jawa Tengah maupun Jawa Timur ini dialihkan ke jalur ini. Pantauan kami mulai dari titik awal hingga titik akhir, kondisi jalan dalam kondisi cukup baik, namun demikian ada sejumlah kekurangan, yakni banyaknya kondisi jalan yang bergelombang, kemudian ada beberapa titik potensi kemacetan seperti pasar yang berada di sepanjang jalur 40 km tersebut. Potensi kemacetan tersebut diantaranya adanya pasar-pasar yang berada di wilayah Telagasari, kemudian wilayah Lemah Abang, kemudian adanya persimpangan, dan titik terakhir ini berada di wilayah Cikalong. Ini merupakan pertemuan jalur antara jalur utama, jalur Pantura dengan jalur alternatif ini, sehingga ada bottleneck seperti penyempitan seperti itu. Dan untuk bisa mengantisipasi kepadatan atau kemacetan yang terjadi di jalur ini, sejumlah posko akan segera dibangun untuk bisa mengatur jalannya lalu lintas agar kemudian kemacetan, kepadatan yang berpotensi terjadi ini bisa diminimalisir oleh petugas kepolisian yang berjaga di sepanjang jalur 40 km antara Tanjung Pura hingga wilayah Cikalong atau Kecamatan Jatisari, perbatasan Kabupaten Karawang dan Kabupaten Subang. Woro. Adi, tadi kan jumlah atau maksud saya panjangnya jalur ini 40 km begitu. Bisa Anda jelaskan nanti akan melewati jalur mana saja untuk jalur mudik khusus roda 2 ini, dan tadi ada 4 pasar yang harus diantisipasi kemacetannya. Selain didirikan posko, adakah aturan-aturan lain misalnya pasar ini bisa beroperasi sampai jam-jam tertentu untuk menghindari kemacetan?
jalur yang disediakan oleh pihak kepolisian dan Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang ini, pertama kendaraan setelah masuk ke wilayah Kabupaten Karawang ini langsung diarahkan ke jalan baru atau jalan lingkar Kabupaten Karawang. Nah, dari jalur tersebut kemudian pengendara ini langsung diarahkan menuju jalur Sekuro atau wilayah Kecamatan Telagasari, melintasi Kecamatan Lemah Abang, kemudian wilayah Cilamaya, Banyusari, dan berakhir di wilayah Jatisari atau pertemuan arus antara jalur utama, ini jalur Pantura dan jalur arteri tersebut. Dan ada beberapa potensi kemacetan, yakni seperti saya jelaskan tadi, ada beberapa pasar yang berada di jalur tersebut. Dan ini menyebabkan potensi kemacetan karena aktivitas warga pengunjung pasar dan parkir-parkir liar yang berada di lokasi tersebut sehingga akan menimbulkan potensi kemacetan. Tidak ada batasan untuk kegiatan pasar tersebut, namun demikian pihak kepolisian Satlantas Polres Karawang ini akan berkoordinasi dengan Bag-op untuk menyiagakan anggotanya. Kemudian juga memfungsikan fungsi-fungsi anggota Polsek sepanjang jalur yang dilintasi oleh kendaraan pemudik roda 2 tersebut untuk melakukan penjagaan, pengaturan, dan pengamanan. Sehingga potensi kemacetan akibat dari adanya pasar, kemudian persimpangan dan penyempitan lainnya ini bisa diminimalisir untuk melancarkan pemudik yang melintasi jalur khusus ini dari arah Jakarta menuju wilayah Jawa Tengah, Woro. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Adi Wahadi terkait dengan laporan jalur mudik khusus motor di Karawang, Jawa Barat.